peneliti dari Perludem, Mbak Hoirun Nisa. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Nisa. Ini Perludem juga yang aktif menyuarakan ini Pak. Ya. Saya kemarin lihat Instagramnya Mbak Titi ya, dia ada di Malaysia. Oh. Itu agak chaos juga tuh di sana Pak. Nih Mbak Nisa udah standby. Disapa Jang? Selamat sore Mbak Nisa. Sore Mas, suara saya terdengar? Sangat jelas. Suara Mbak Titi, Mbak Nisa. Nisa terdengar sampai KPU. yang websitenya lagi down. Udah beres belum tuh? Nah, belum lihat tadi. Mbak Nisa, ini gimana hari pertama Iya. pencoblosan websitenya down? Akhirnya kita pemilih agak down juga ini. Udah bener belum tuh? Gimana Mbak? Iya. Iya memang apa ya, kalau kita pakai perangkat teknologi kan ya semuanya infrastrukturnya tentu harus disiapkan ya, termasuk juga ya Ya, Mbak Nisa kayaknya ada. Ya lanjut Mbak, lanjut Mbak. Lanjut, Mbak. Ya lanjut. Oke, apalagi di pemilu kali ini itu kan yang berbeda dengan pemilu 2019 yang lalu adalah petugas KPPS itu akan memfoto dengan aplikasi Sirekap. Jadi di setiap KPPS itu ada petugas yang apa ya, harus disiapkan satu perangkat Android. Jadi mereka setelah menghitung kemudian mereka memfoto, lalu fotonya dikirim dimasukin ke dalam aplikasi Sirekap itu, nanti kemudian masuk ke dalam sistem. Itu diterapkan di pemilu kali ini di 800.000 lebih TPS. Jadi seharusnya perangkatnya, infrastrukturnya disiapkan gitu ya. Artinya kan data semua Indonesia ini, satu Indonesia masuk kira-kira pada waktu yang bersamaan gitu. Dipastikan misalnya datanya jangan servernya jangan sampai down, karena Sirekap ini kan publik ingin juga melihat progres penghitungannya seperti apa gitu ya. Karena kalau kita menunggu penghitungan manual itu kan di undang-undang itu 35 hari, waktunya cukup panjang karena penghitungannya masih manual. Nah, publik kan sekarang ini udah deg-degan nih, udah penasaran siapa nih yang menang pemilunya gitu ya, dapat berapa perolehan suaranya. Nah, makanya ini menjadi catatan karena jangan sampai penggunaan teknologi ini jadi permasalahan baru dalam pemilu kita. Ini udah 4 jam masih down nih Mbak Nisa, udah aku cek barusan. Tadi kan dari sekitar jam 10 ya, sekarang udah jam 3 masih down juga. Ini baru pertama kali terjadi ya Mbak? Di hari H pencoblosan tiba-tiba situs lembaga yang mengurus tentang pemilu dan bertanggung jawab penuh malah down. Iya, ya makanya sebenarnya penggunaan Sirekap ini dilakukan di Pilkada 2020 yang lalu. Jadi sama nih tantangannya, masalahnya sama. Ketika di waktu yang hampir bersamaan data semua masuk gitu ya, itu websitenya KPU juga down gitu ya, karena ya tadi. Nah itu kan harusnya sudah diantisipasi bahwa ada 800.000 TPS yang akan mengirimkan data gitu ya, ya harusnya udah harus diantisipasi ya tadi, supaya jangan kemudian ini jadi sumber masalah baru. Dan kan kalau kemudian website yang nggak bisa diakses, kan publik juga ingin dapat datanya dari mana gitu ya. Padahal kan kita ingin lihat ya, kemarin kan KPU sudah menjanjikan bahwa publik itu bisa melihat langsung penghitungannya real time. Ada formulir C1-nya juga yang dipublikasikan gitu ya di websitenya KPU. Nah kan sekarang publik harusnya ya kita menagih janjinya KPU nih, kita kan juga ingin lihat gitu ya sebetulnya perkembangan penghitungannya seperti apa, supaya nggak terjadi spekulasi-spekulasi, karena semakin ketat persaingan ini kan ya kita tahu ya psikologisnya masyarakat ya, apalagi ya tadi ya kompetisinya sangat ketat gitu ya di antara peserta pemilu ini. Oke, Mbak, kan Perludem juga kan mengirimkan petugas juga untuk memantau, terus menerima laporan juga dari masyarakat. Nah, dari saat ini pukul 3, ada hal yang didapat oleh Perludem terkait dengan penyelenggaraan pencoblosan hari ini? Ya, kalau dari catatan kami ya memang kami tidak masif ya, karena kami hanya di seputaran Jakarta saja. Catatannya misalnya tadi masih ada misalnya TPS yang dibukanya nggak tepat waktu gitu ya. Kalau di aturannya kan harusnya dibukanya jam 7, diawali dengan pengambilan sumpah KPPS. Kalau sudah ada saksi atau sudah ada pengawas atau sudah ada pemilih itu bisa dimulai. Tapi yang sekitar jam 8-an baru dimulai itu ada gitu ya. Lalu
kemudian misalnya juga ini soal pemilih, jenis pemilih, kan ada pemilih tetap, ada pemilih pindahan, ada yang pakai daftar pemilih khusus gitu ya. Nah, terkadang di masyarakat, termasuk juga di petugasnya, itu masih ada yang mengalami kebingungan gitu ya, karena kan treatmentnya beda-beda. Kalau yang masuk dalam daftar pemilih tetap, ya dia dilayani, dapat 5 surat suara, bisa datang dari jam 7 pagi. Kalau pemilih pindahan, tergantung jenis kepindahannya, belum tentu dia dapat 5 surat suara. Nah, tapi ada misalnya petugasnya yang bingung gitu ya, dikasih semua surat suara. Nah, itu kan harusnya salah gitu ya. Atau misalnya daftar pemilih khusus, orang-orang yang milihnya pakai KTP elektronik, itu kan sebetulnya baru bisa milih 1 jam sebelum TPS-nya ditutup gitu loh, nggak bisa dari pagi. Jadi hal-hal yang seperti ini masih terjadi tadi Mas di lapangan. Terus di kawasan Bogor tadi ada laporan dari pendengar, ada 6 atau 7 surat suara di satu TPS yang udah tercoblos. Banyak Pak, nggak hanya di Bogor aja. Di beberapa tempat ya? Ya. Jadi kayak random gitu, 6, 10 di beberapa tempat. Dan tercoblos di tengah-tengah untuk capres. Tengah-tengah tahu ya Mbak? Pokoknya yang tengah aja pokoknya. Iya, yang tengah. Itu gimana Mbak? Iya, nah Iya, memang sebetulnya gini, salah satu prinsip pemilu itu kan transparan, akuntabel ya. Nah, ketika misalnya ditemukan kecurangan-kecurangan tadi, pertama Bawaslu-nya harus gerak cepat, segera investigasi, dan kemudian secara transparan dijelaskan kepada publik apa yang terjadi. Jadi jangan dibiarkan publik menunggu gitu ya. Ini kita tadi di media sosial saya juga ngelihat rame ada surat suara yang udah dicoblos gitu ya, atau misalnya ya tadi ya ada di beberapa tempat gitu kan. Kan publik nanya, "Loh nih gimana nih?" gitu ya, Bawaslu-nya kemana gitu. Nah, Bawaslu-nya ya harus segera bersuara dan jangan dan bisa cepat gitu ya, langsung tangkas gitu ya menyelesaikan apa yang terjadi. Supaya tadi nggak ada spekulasi. Ini persaingannya ketat sekali Mas. Pengalaman 2014, 2019 yang lalu kan persaingan yang ketat kan menimbulkan gejolak di masyarakat ya. Kalau misalnya penyelenggara pemilunya nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi kepada publik, ya akhirnya kan orang semua jadi curiga gitu ya. Apalagi di awal proses penyelenggaraan pemilu ini narasi-narasi soal kecurangan, soal netralitas itu kan sudah jadi narasi yang di-highlight oleh publik gitu. Ya. Jadi masyarakat hanya sekedar video upload aja gitu ya Mbak ya, nggak harus, jadi bingung secara masyarakat kalau udah melihat kecurangan ini harus kemana gitu bilangnya, curhatnya harus kemana? Iya sebetulnya ya tentu bisa melaporkan ke Bawaslu, tapi kan mungkin kompleks juga kan melaporkan ke Bawaslu itu harus ada dokumen yang diisi, harus menjelaskan kronologis, ada bukti dan sebagainya. Nah, sebetulnya ada kanal-kanal yang dikembangkan oleh teman-teman masyarakat sipil. Misalnya ada peta kecurangan pemilu, ada jaga pemilu, ada jaga suara, warga jaga suara. Ini sebetulnya platform-platform yang bisa digunakan oleh publik untuk melaporkan kalau terjadi kecurangan-kecurangan. Jadi kita ibaratnya kita punya perpanjang tangan gitu ya. Nanti kemudian teman-teman ini yang akan meneruskan laporannya ke pengawas pemilunya gitu. Jadi masyarakat misalnya khawatir kalau lapor langsung nanti mereka diintimidasi, mereka dikriminalisasi gitu misalnya. Nah, dengan kanal-kanal ini itu bisa dilaporkan gitu loh. Melalui platform-platform yang sudah dikembangkan oleh teman-teman masyarakat sipil tadi. Mereka juga punya tim hukumnya yang nanti kemudian juga bisa mendampingi juga gitu ya kalau kemudian laporannya diteruskan. Mbak Nisa melihat fenomena banyak juga tuh di medsos. Jadi di TPS bawa handphone, kemudian pakunya diarahkan ke salah satu khususnya bukan pilpres ya, pileg ya, DPRD ataupun DPD, kemudian diupload. Padahal sebelum jam 1 itu kan bisa ikut menggiring opini yang ada di medsos tersebut ya. Nah, apakah ini terjadi juga di tahun 2019 atau hanya di tahun 2024 aja, Mbak Nisa? Ya, itu sudah terjadi di pemilu sebelumnya. Jadi memang ya tentu kita bawa handphone ke TPS boleh aja, tapi yang dilarang itu kan memfoto dan juga merekam ya. Saat kita sedang milih milih surat suara itu kan nggak boleh difoto, nggak boleh direkam. Karena tadi pada prinsipnya kan suara kita ini rahasia gitu loh. Jadi nggak boleh dikasih tahu orang. Itu rahasia, kita yang simpan sendiri. Nah, potensi yang lainnya adalah istilahnya tuh politik uangnya ini pasca bayar gitu. Jadi kita milih dulu, kita tunjukin nih misalnya, saya udah coblos nih partai X gitu. Sekarang Mbak, kirain saya hanya telepon seluler yang pasca bayar.
serangan fajar juga pasca bayar. Jadi, ya karena sekarang modusnya kan macam-macam ya. Ya tadi serangan fajar kan udah konvensional tuh dari pemilu ke pemilu ada. Nah sekarang modelnya udah Serangan beralih sore. ke model pasca bayar itu. Iya, serangan sore. Jadi orang nunjukin aja nih udah gue pilih nih sekarang dibayar gitu. Nah makanya dilarang sebetulnya merekam atau memfoto saat kita sedang memilih di bilik itu. Tapi kalau foto-foto suasana TPS ya tentu diperbolehkan. Tadi sih saya milih di Bekasi nggak ada larangan tuh. Ada sebelah HP. saya foto-foto, petugasnya juga diem aja gitu. Udahlah biarin aja gitu. Mungkin dia kasihan Ya juga harusnya kali petugasnya petugas ya. tahu ya informasi iya. Oke, Mbak, Gitu. money politik sekarang udah mengalami bentukan yang lain nggak? Selain serangan fajar. Kan tadi saya subuh-subuh ada yang datang, ketok-ketok pintu kan. Assalamualaikum, siapa? Fajar. Ada saya males dah. Ternyata Fajar beneran teman saya, mau mampir. Saya pikir serangan fajar gitu. Iya, ya memang ada ya model-model lewat uang elektronik gitu misalnya ya, lewat akun-akun uang elektronik kita. Nah, tapi sebetulnya kalau pakai uang elektronik ini kan justru malah bisa dilacak gitu loh, kelihatan siapa yang transfer siapa, siapa yang kirim ke akun mana. Justru kalau pakai uang elektronik itu lebih gampang dilacak. Jadi walaupun modusnya itu ada, tapi yang masih masih favorit itu ya pakai transaksi tunai ya, cash gitu loh, karena itu lebih sulit dilacak kan, nggak kelihatan tuh ngasihnya kemana, siapa yang ngasih kan nggak kelihatan. Tapi kalau transfer atau misalnya pakai kirim ke saldo uang elektronik ya itu akan kelihatan tuh aliran Ya, uangnya. ya. Dan kayaknya mereka yang jadi broker untuk Korlap lah, Pak. Jangan Menjadi broker. korlap, bukan broker ya. Broker. Mereka jadi korlap lebih suka cash money karena motongnya enak. Kalau pakai transfer kan terdata. Iya, langsung ya. Nggak bisa dipotong Iya kan. betul. Mana buktinya loh? Kok cuma 50.000 kan gua kasih 100.000 gitu kan. Ketahuan kan ya kalau cashless memang Iya, lebih makanya ini bisa ya. dilacak kalau pakai uang elektronik bisa dilacak gitu. Oke.